Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Logis dan Gamblang. Kami podcast Telco Update, Jembatan Stakeholder Telekomunikasi akan mengajak Anda untuk membahas pertelekomunikasian Indonesia secara logis dan gamblang. Kami bercerita, silakan Anda berkomentar. Sudah hadir hari ini Bapak Sarwoto Atmosutarno, Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Telematika Indonesia, Mas Tel. Pagi nih Pak. Selamat pagi Mas Andi. Ya, ada Prof. Jamhari Sirat, Ketua dan Pembina Yayasan Penelitian Pengembangan Telematika Indonesia. Ini kita ganggu waktunya. Sibuk nih, sibuk-sibuknya. Terima kasih nih sudah memberikan waktu. Iya Prof ya, lagi sibuk-sibuk ya pasti kan. Iya, sibuk, orang sibuk. Pak Sarwoto, ini kita kan kumpul begini karena memang bahas telekomunikasi awalnya. Prof nyampaikan ini kita harus undang Mas Tel gitu kan, karena kan ya perwakilan dari telekomunikasi itu holdernya ya kan paling banyak Mas Tel nih Pak Sarwoto. Nah Pak Sarwoto ini kan periode baru nih Pak ya berarti ya? Ya, yang kedua nih. Yang kedua buat Bapak tuh kan. Awet Pak, ajak dua periode. Nggak ada pembatasan periode kan Pak kalau di Mas Tel? Bisa ketiga, bisa keempat kan? Bisa ketiga, bisa keempat. Tergantung Munas. Pak, visi misi terbaru dari Mas Tel apa nih Pak di periode kedua Bapak? Jadi ini juga Pak Jamhari juga salah satu founders Mas Tel itu ya. Kita umur udah 30 tahun Mas Tel ini dan tertua, asosiasi tertua. Nah, keberadaan Mas Tel ini sekarang sudah menghimpun lebih dari 31 asosiasi lah. Ini masih banyak juga yang sekarang ini kalau semua bisnis ada persoalan kan mereka bikin asosiasi. Kemudian bergabung dengan kita supaya apa? Supaya jadi dalam satu ekosistem. Begitu. Sehingga Mas Tel ini menampung asosiasi, Mas Tel juga menampung para ahli. Ya, para ahli lebih dari 300. Mantan-mantan juga. Kemudian ada 113 perusahaan. Jadi ini adalah perusahaan telekomunikasi, perusahaan informatika, IT juga, lalu telematika, TV juga penyiaran, termasuk penyiaran, semuanya ada di situ, Pak. Dan terakhir yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan adalah tentang government technology, sehingga kita membentuk satu istilahnya kelompok kerja khusus yang berhubungan dengan bagaimana kita mendorong e-government itu khususnya smart ya, Smart X lah, Prof. Suwono yang memimpin itu agar lebih arahnya itu lebih jelas. Oke. Jadi agar ada lebih otomatisasi segala macam seperti itu, AI segala macam untuk dalam membantu pemerintahan. Seperti itu nantinya, visinya seperti itu. Tapi saya tambahkan lagi, misi Mas Tel yang kita jalankan dalam bentuk program itu adalah bagaimana kita menjaga kesehatan, kesehatan industri. Kemudian termasuk mendorong adanya sovereignty, kedaulatan, diantaranya meningkatkan TKDN, terus kemudian juga kita juga menjaga sustainability-nya, jadi keberlanjutannya itu kita jaga, pertumbuhan dan seterusnya, dan tidak lupa juga Mas Tel diberi tugas untuk seperti YPTI, kita menjaga bagaimana SDM kita ikut berperan. Pak, kalau tantangan ke depan nih, dunia telekomunikasi, internet, segi bisnis, infrastruktur, atau regulasi yang Bapak lihat, udah berubah kan soalnya Pak? Tentu dari waktu-waktu berubah ya. Berubah nih. Bahkan dulu Mas Tel itu kan masyarakat telekomunikasi. Sekarang berubah dari telematika. Nanti mungkin berubah apa lagi kita lihat, tetapi dari beberapa concern tadi mengenai tantangan bisnis misalnya ya. Hari ini kita bisa bedakan antara telco seperti Telkom Group, Indosat, Excel, Operators. Kemudian ada lagi yang namanya teknologi company atau Techco. Nah, Techco itu kita bisa sebut aja Google, YouTube,
apps yang OTT semua itu. OTT atau IoT, AI itu adalah teknologi company yang bekerja di situ ya. Kemudian yang terakhir ini yang tadi saya sebut, yaitu government technology. Jadi ini adalah struktur yang ada di mana struktur ini kan kalau kita melihat visinya pemerintah ini ada 3 pilar, yaitu pilar bagaimana digitalisasi ini mendorong masyarakat digital, kemudian ekonomi digital, dan yang ketiga adalah pemerintahan digital. Jadi ini sudah jelas kita ada di rumah itu, gitu. Sehingga dari 3 pilar rumah transformasi digital itu kita baru membedah. Tadi pertanyaan kembali lagi, bisnis hari ini gimana sih? Nah, kita ngomong telco, karena telco ini prime mover dari semuanya kan, ya infrastruktur ini. Nah, bisnisnya ini sekarang sedang menghadapi tantangan berat ya. Mengapa? Karena sedang dalam transisi ya, dari basic service, voice, SMS, yang pertumbuhannya sudah tidak ada, malah dia turun gitu. Jadi legacy, dia sebut legacy itu turun. Awalnya itu paling besar profitnya. Paling besar, yang memberikan value yang terbesar. Nah, sekarang dia sedang turun, mengapa? Akibatnya ada tekanan kepada revenue per user, ARPU-nya turun. Nah, sedangkan perubahan ini disebabkan karena apa? Dari sisi infrastruktur, dari bandwidth biasa untuk voice SMS yang rendah menjadi permintaan data. Bandwidth yang tinggi, ya, data internet. Sehingga ARPU turun, tetapi payload-nya naik terus. Sedangkan payload ini kalau tidak dijaga, maka tidak ada pelayanan. Jadi akibatnya industri ini sekarang yang dimotori oleh operators dari sisi infrastruktur itu pendapatannya stagnan, sementara investasinya dia minta besar, iya, besar terus. Nah, ini menjadi suatu grafik yang ada gap yang tidak baik gitu ya, sehingga ini yang perlu ditinjau ulang. Mengapa? Karena telco ini menjadi prime mover semuanya. Jadi kita bayangkan kalau misalnya 5 telco ini lenyap gitu ya, kita mau berangkat dari Depok ke Tamrin aja ngubungin siapa gitu kan, bandwidth nggak ada. Jadi ini memang suatu tantangan, dan ini bukan hanya di Indonesia ya, bukan hanya di Indonesia, ini di dunia juga seperti itu. Sehingga sekarang perlu penataan ulang lah menurut saya, bagaimana telco ini bisa bertahan. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaan tentang infrastruktur sendiri, ini ada di dalam lingkup disrupsi, Mas Angge. Karena apa? Kata disrupsi ini ada di mana-mana. Ya, akibat dari kemajuan teknologi itu sendiri, sehingga ini mendisrupt hampir semua sektor di telematika, diantaranya telco sendiri sekarang ini menghadapi satu istilah lain selain disrupsi 3G, 4G, 5G, 6G, AI, Big Data, ya. Bahkan yang namanya kalau kita ngomong infrastruktur itu sudah tidak lagi ngomong akses internet atau satelit. Bahkan yang namanya data center and cloud itu masuk infrastruktur. Jadi ada suatu extension definisi lagi untuk infrastruktur. Ya, bahwa di situ harus disikapi gitu. Jadi ini disrupsi ini juga ada satu lagi hari ini, itu satu term yang sangat penting, yaitu konvergensi. Jadi akibat konvergensi itu di sisi infrastruktur ya, kita lihat banyak operators yang membicarakan bahkan menuju konvergensi. Contohnya fixed mobile convergence. Itu lagi hot topic. Jadi hot topic itu bahkan yang hampir semua telco itu sekarang punya dua bisnis itu menyatu gitu. Convergence. Nah, akibatnya kalau infrastruktur convergence, maka termasuk TV juga convergence. Dia kena media kena, kena impact. Jadi disrupsi dan konvergensi.
Nah, kemudian tadi ditanya tentang regulasi ya. Nah, regulasi kita itu ya mau tak mau bisa disebut lagging, Pak ya. Ya. Jadi ada kesenjangan. Mengapa? Karena yang sekarang berlaku itu seperti Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99 itu umurnya udah 25 tahun. 25 tahun. Jadi ini mesti dilihat lagi karena undang-undang ini kan secara garis besar membedakan perizinan terhadap network elemen. Misalnya dulu tuh ada penyelenggara jaringan dan jasa jadi satu. Terus sekarang kan waktu undang-undang itu dibuat memang waktu itu memungkinkan untuk memisahkan penyelenggara jaringan dan jasa. Sehingga akibatnya ada dua aliran besar perizinan ya yang sekarang melahirkan banyak asosiasi juga. Asosiasi ABJI ya penyelenggara internet. Aspimtel penyelenggara tower itu adalah bagian dari jaringan. Abjatel juga jaringan. Jadi ini adalah lahir karena undang-undang yang sudah boleh dikatakan harus ditinjau ulang karena adanya disrupsi dan konvergensi tadi. Nah, selain itu kita juga beberapa undang-undang ya seperti Undang-Undang PDP 27 ya 2022, kemudian Undang-Undang ITE yang kemarin itu diperbarui nomor 1 2024. Jadi ini merupakan materi yang baik Pak buat kita semua para pemerhati untuk kesemuanya ini apakah harmoni dengan konvergensi atau tidak. Ya, itu beberapa respon kita terhadap homework ya, PR kita bersama. Jadi bisnis yang masih bagus sebenarnya itu bisnis yang mana? Internet masih aman Pak kalau dari teman-teman di asosiasi? Ya, sekarang ini kita juga ketemu ya, setiap hari hampir ketemu dengan ABJI ya. ABJI ini karena pemisahan tadi antara jaringan dan jasa dan seterusnya ini, kalau melihat kuantitas saja, ya ABJI itu sudah lebih dari 1000 anggota. Jadi sebenarnya kalau kita membicarakan basic internet, seharusnya semua pelaku industri itu memang anggota ABJI. Tidak ada lagi, karena operator juga penyelenggara internet. Ya nggak? Sehingga bisa menyatu di situ. Hanya sekarang melihat suatu keperluan terhadap penataan ulang Mas Anggi ya. Karena kita lempar satu masalah aja. Kita pernah dengar tentang RT RW net. Itu masalah di internet Ya kan? RT RW net itu bisa lihat berbagai macam. Kalau ABJI bilang itu mesti diberantas. Tapi kalau yang lain, oh itu partner. Iya kan? Jadi ini perlu dicarikan konvergensinya, formulanya ya. Konvergensinya supaya pada akhirnya kan bagaimana sih kebutuhan end usernya dulu itu? Apakah dia menikmati kualitas yang baik, tersebar dengan baik, accessibility, affordability, ya. Nah, kemudian dari situ dari end user baru kita tarik ke belakang supaya urusan kesehatan, sustainability itu nyambung. Gitu. Berat ya Prof jadi kayaknya. Ya menarik ya tadi saya ambil poinnya dari tatanan ulang kata. Nah itu sebenarnya sudah suatu ini starting untuk master saya kira ya. Yang memang tugasnya master. Kita ingat tatanan dulu sederhana kan, zaman 25 tahun yang lalu, ya kan tadi Pak Sarwoto sendiri katakan, ya kan dari sisi servis saja dengan mudah bisa dibagi, ya kan, nah, bisa ini suara ini dan itu masih sederhana gitu, dan tatanan network pun juga fixed dan mobile, ya kan, sehingga juga stakeholdernya juga sedikit itu yang ditata juga sedikit yang gampang menata, lebih gampang menata yang lebih mudah gitu. Nah sekarang dengan ini memang tadi yang diucapkan oleh Pak Sarwoto itu kan udah berbagai ini, stakeholdernya udah macam-macam sekarang, pengikutnya udah macam-macam, udah ya suara sekarang udah bukan dulu
data over voice. Sekarang voice over data. Jadi semua orang yang menyelenggarakan data udah bisa ini voice. Padahal orang dulu penyelenggara voice dapat kena wajib justel segala macam karena merupakan premium kan. Iya. Nah, ini kan sekarang tatanan ulang ini karena kemajuan teknologi dan juga perubahan dari ekosistemnya maupun stakeholdernya ini, apakah Mastel juga tadi sikapnya sudah mulai karena Mastel kan justru tadi Pak Charlotte ini mengatakan kumpulan dari ini nih yang penyelenggara konsorsium dari yang harusnya lebih mudah kan diatur di Mastel gitu. Bagaimana gitu menginikan gitu ini penglihatan Mastel dan tatanan ulang ini masih jauh atau mudah atau apalagi dibandingkan dengan negara lain juga kan perlu tatanan ulang juga kan negara lain itu sudah pernah membandingkan gitu dengan negara lain. Ya, makasih Prof. Jadi kita melihat bahwa semua keruwetan itu bukan hanya terjadi di sektor kita, ya kan? Sehingga berharap leadership yang baru ataupun ini itu mengerti. Mencari, menurut saya kata kuncinya itu terobosan. Tapi untuk itu mengerti permasalahan dan mengerti permasalahannya. Terobosan ya. Jadi kata kuncinya itu siapa nih yang bisa membuat terobosan dengan mengkoordinir sekian banyak peraturan yang saling meniadakan, bukan saling mendorong untuk membuat debottlenecking permasalahan. Ini kan banyak nih, saya mau TKDN, di sana mendorong, di sini malah tidak, misalnya gitu. Ya kan? Jadi kata kunci semangatnya adalah memang paling susah di Indonesia kan koordinasi ya kan? Nah, koordinasi ini bagaimana melahirkan debottlenecking. Sebenarnya sudah ada upaya ya, seperti saya ingat Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Cipta Kerja. Itu sebenarnya mencoba untuk apa sih masalahnya yang menghambat investasi, sehingga tidak menciptakan tenaga kerja. Bahkan di situ kalau ada di sektor kita itu ada kelonggaran untuk bagaimana network itu di-sharing misalnya, sebagai contoh ya. Jadi itu cukup kemajuan, tetapi ternyata juga belum mencukupi. Sehingga kalau kita mau mendorong di titik ini, mungkin para cendekiawan peneliti itu bagaimana ikut berkontribusi segera dilakukannya prioritas Pak ya. Kalau saya prioritas untuk penataan ulang. Ya kan, terutama yang menyangkut konvergensi. Nanti mungkin juga akan ke sana seperti hari ini itu kan yang namanya ruang angkasa dan darat udah jadi satu. Nah itu tuh ya yang kan? berikutnya tadi. Yang berikutnya sebagai contoh. Ya, karena kan memang ya mulai ketika NTN masuk gitu, non-terrestrial network atau kayak model Starlink gitu kan malah jadi kayak rame lagi nih di kalangan industri juga nih. Bapak ngeliatnya sendiri gimana Pak Dimas? Ya, jadi semua C-level maupun ministerial level itu menurut saya mesti aware bahwa sektor kita ini memang terdiri dari orang-orang yang anti kemapanan. Betul, iya. Iya kan? Sekarang kalau kita lihat misalnya, saya selalu mencontohkan ojol, ojek online, taksi online. Itu kan tiba-tiba kita shocking kan? Waktu meregulir taksi, demikian ketatnya plat kuning itu. Ketika kan? Ojol dengan bebas. Dengan ojol sekarang tadinya nolak, bahkan sekarang yang kuning pun nerima gitu. Jadi memang gerakan anti kemapanan dari sisi orang-orang ICT itu akan terus berlanjut. Tadi kembali ke ini Mas Anggi. Jadi para inventor satelit misalnya, itu kita agak kaget waktu dulu yang namanya NGSO, non-geostationary satellite itu enggak begitu dianggap Pak. Karena dia melihat kalau misalnya BIM Indonesia
satu di geostationer, tetap aja dia satu beres. Nah, mengapa pada waktu itu sudah kepikiran bahwa kalau kita memakai NSO, non geostationary seperti Leo, itu banyak sekali satelit yang harus dibangun dan dikendalikan untuk bisa pelayanan tidak terputus di suatu BIM ya. Nah, dulu kita, wah itu mahal itu. Tiba-tiba ada suatu orang yang berpikir bisa mengkombinasikan satelit yang murah dengan peluncur yang murah, sehingga akibatnya apa? Terjadi disrupsi di situ, ya kan? Disrupsi itu bahkan gini, Prof. Jamari, saya yang lantang menyatakan bahwa akibat disrupsi space dan darat yang convergence, maka definisi daerah 3T untuk urusan internet itu jadi usang. Ya kan? Iya. Kita mendirikan bakti ini untuk semua occupied, sibuk dengan daerah 3T, melayani dengan lebih dari 12.000 BTS, daerah remote dan sebagainya. Dengan adanya satu disruption itu udah nggak valid lagi. Mesti tata ulang gitu. Jadi ini memang menariknya di situ. Dan kalau ke arah itu ya Mas Anggi, tadi pasti akan orang nanya kalau dia datang bisnisnya bagaimana nih, bagaimana competition landscape-nya dan sebagainya. Dan ini baru ada 2 kan, dulu kalau bertambah lagi. Akan ada 4, 5, 6 yang datang. Bahkan pemain satelit Indonesia pun sudah memikirkan NGSO ini, ya kan? Memang mengapa? Karena Indonesia menurut saya yang paling memerlukan itu, karena ada 17.000 pulau, kemudian luas sekali kita ini, nggak mungkin tidak menggunakan teknologi itu. Jadi udah mulai ngelihat resikonya atau perhitungan kedepannya buat ke bisnis telco juga ntar Pak ya, dengan ada teknologi-teknologi baru ini kan, dengan layanan mereka bahkan yang bisa langsung mungkin direct ke handset segala macam seperti itu ya. Itu ya. Oke. Kalau stakeholder sendiri Pak, teman-teman asosiasi lain ngelihat mereka ini gimana Pak? Yang disampaikan ke Mas? Ya memang pertama dulu kan ribut sekali ya. Nah ribut sekali itu mesti dikembalikan aturannya gimana. Nah kalau aturan itu, kalau operator sudah memenuhi aturan perizinan, ya domisili, kemudian ada hak labuh, ada segala macam yang dipersyaratkan itu dipenuhi, ya gimana mau menolak? Nah sekarang pertanyaan berikutnya, landscape kompetisinya gimana? Ya, kompetisi itu sampai sekarang ini teknologi ini kan masih evolving gitu, masih Oke, kalau nggak ada pelanggan, dia mungkin bisa 300 gigabit per user. Tapi kalau pelanggan semakin banyak, dia akan turun otomatis, ya kan? Nggak bisa seperti FO ya? Nggak bisa, nggak bisa. Dia nggak bisa, dia turun. Jadi optimisasinya itu beda gitu. Nah, kita kemarin menyampaikan yang pada akhirnya teman-teman setuju bahwa NGSO teknologi itu finally untuk Indonesia itu komplement. Dia bukan prime service-nya ya. Bukan kompetisi, bukan substitute gitu. Mengapa? Karena ada beberapa hal yang diyakini oleh teman-teman operator juga bahwa ternyata market share dari NGSO, contohnya Starlink dan yang lain-lain itu, Amazon Keeper dan itu kurang dari 1%. Ya di dunia ya. Di dunia, bahkan di Amerika sendiri cuma 0,5, 0,6. Yang paling tinggi New Zealand 0,8. Betul. Sehingga, masa kalau kita ini petarung gitu ya, menghadapi pendatang baru yang di bawah 1%, kita takut. Satu. Yang kedua, kebutuhan yang tadi saya sampaikan ini mendisrupsi definisi tentang remote area yang belum terlayani gitu dengan cepat, sehingga
Yang ketiga, kita punya kesempatan belajar juga. Ini yang menurut saya, kalau saya melihat konvergensi darat udara lah yang saya sampaikan. Ada yang ngomong BTS langit, BTS darat dan sebagainya, itu keniscayaan. Nah, ayo kita lihat selama dia bayar pajak, dia Fairness. kita dorong fair competition, kita dorong dia juga meng-create value juga di sini. Mengapa tidak? Karena yang namanya operator atau siapapun yang bermain di sektor ini, sebenarnya kita sebagai manajemen itu cuma memanajemen tadi disrupsi, ya nggak? Jadi misalnya contoh, saya direktur upsell atau upsell, itu dari dulu sudah biasa kan memanage dulu LTE, ya kan, 2,5, 3G, 3G, 4G, itu kan memanage disruption teknologi. Kalau kita udah ke 4G ya 3G ditinggal, ya kan? Ini ada 5G, ya yang lainnya itu harus di manage transisinya gitu. Jadi jamak itu menurut saya. Jadi nggak begitu. Ya wajar ada kompetisi, ada pukul baru gitu Pak ya. Dari internet sendiri mereka nggak ada komplain atau apa awal-awalnya, atau sama juga mereka nggak terlalu terganggu banget Pak? Iya, tadinya kan karena belum melihat kejelasan lapangan ya. Sekarang ini kan mereka, kalau kita bicara kembali lagi soal NGSO services ini, mereka punya strategi juga aneh-aneh juga sih. Misalnya, aku jualan tapi saya nggak ngerti customer care-nya, terserah kau. Terserah ya, ngasih manual booklet online lah gitu. Terserah. Jadi ini adalah suatu terobosan juga, kaget gitu loh. Kok ada jualan nggak ada customer care? Itu kan keyakinan yang tinggi dari penjual tuh, bahwa kamu pasti bisa ngurusi dirimu sendiri, ya kan? Ini suatu landscape yang berbeda loh dari sisi hasil customernya, jadi ya termasuk ke perlindungan konsumen. Iya. Ya nggak? Menarik. Udah nggak bisa, terus kemana ngadunya gitu? Iya. Karena nggak ada ini, cuma diserahin aja. Beli putus, kayak beli putus. Betul. Ya. Ya, ini kan menarik, masalahnya kan kumpulan asosiasi telematika itu, sampai tadi kan menyebutkan membernya mulai dari operator, ya kan, internet, sama sekarang government itu segala macam teknologi dan ini. Nah, itu apakah nah yang sekarang kelihatannya operator itu lebih kepada ininya adalah bukan saling berkompetisi saling kepada operator gitu, tapi kepada pendatang baru dalam ekosistemnya itu tadi si internet, si digital yang ini tadi gitu ya, dan OTT lah untuk namanya. Nah itu saya tuh ingin tanyakan, apakah OTT jadi member juga di Mastel gitu, seperti apakah ada perwakilannya seperti Google, Facebook dan atau apa hal-hal yang perusahaan kreatif sekarang udah mulai muncul ya. Jadi ada beberapa members yang kita lihat itu seperti asosiasi e-commerce itu masuk di situ. Tetapi kalau the biggest name itu kan dia merasa ini apa? Tapi kan apakah nggak ada, berarti harus ada perwakilannya di sini. Jadi kalau itu kan merupakan sovereignty dari suatu negara, bahwa dia harus ada, sehingga kalau ada apa-apa ya harus seperti ini. Kalau merasa ketidakadilan dari operator terhadap pendatang baru ini kan bisa diselesaikan di Mastel ya, sebelum ke ini gitu, sebelum ke pemerintah gitu. Kan masa nggak ada perwakilannya, nggak diharuskan ya? Jadi kita tidak ada suatu regulasi yang imperatif gitu ya, yang mewajibkan mereka itu untuk bergabung dalam asosiasi. Bukan bergabung, perwakilan dah. Oh, kalau perwakilannya ada ya? Ada. Ya, perwakilan di Indonesianya, tapi gabung ke asosiasi dia nggak diundang. Iya, jadi kita dialog juga. Tapi kalau diundang juga nggak boleh nolak kan, bisa datang ya. Dialog. Nah itu dialog itu. Jadi dialog itu, komunikasi itu ada. Ya, bahkan kemarin yang saya lihat Pak Menteri kan ini sangat keras terhadap judul. Gitu. Jadi jangan sampai dong OTT besar malah memfasilitasi, mereka diundang datang. Kooperatif juga. Oke Pak, kami akan komitmen juga seperti memberantas judul ini, sehingga apa yang bisa kita
dia bantu kok. Dia yang membuat moderation team. Jadi kalau ada suatu gejala dipakai, langsung moderation, oh ini benar juga, langsung dia putus juga. Ya. Jadi ini efektif juga. Ya, dari sisi itu ya. Tapi dari sisi fair treatmentnya ada apa? Misalkan gitu ya, pernah nggak terjadi satu discussion antara operator ini dengan mereka di Mastel gitu ya kan? Saya mendengar ini kan dalam konteks challenge kita itu adalah bagaimana memanage hubungan antara telco dengan OTT. Kan Yeah. itu. Tadi udah disampaikan. Pasti dari telco ngomong ini wah nggak fair lah seperti ini. Pakai saya punya infrastruktur, tetapi sama sekali nggak diajak bicara. Tapi sampai hari ini memang regulation belum secara firm mengatur hubungan antara OTT dengan telco ini, yang sekarang sedang diusahakan juga melalui asosiasi. Ayo Pak, bicarakan dong Pak ini, karena Duduk bareng berarti dengan ya OTT. di negara lain juga sudah mulai membicarakan soal ini. Jadi ini bukan suatu genuine problem yang ditemui di Bisa Indonesia. aja negara lain sama. Kita benchmark juga bisa. Ya gitu. itu. Ya. Nah, tapi kembali lagi ada suatu permasalahan di sana tentang sebenarnya ini significant market power ya. Ini harus teman-teman dari Komisi Persaingan Usaha ya, KPU, ya. itu mesti harus ikut juga terlibat berdiskusi tentang ini gitu. Jadi ini antara kepandaiannya big player itu adalah pertama waktu kecil kita nggak care. Ya kan? Kalau udah besar, Begitu besar, lah kalau sekarang kamu merasa bahwa itu masalah, gitu kan? Nah, ini harus dipertemukan nih di satu meja. Ya, kan? Mengapa? Karena saya sudah berkali-kali sampaikan juga kepada teman-teman, Indonesia itu kan mungkin di beberapa belahan yang lain di dunia juga sama, bahwa contoh dari satu poin ya, regulation di Indonesia itu numbering itu kan awarded kepada telco, Ya. ya kan? Dan itu clear banget. ITU juga bilang, regulasi Indonesia juga bilang. Tetapi begitu numbering yang belong to telco ini digunakan oleh entitas lain dengan mudah, ya, mengapa kita tidak melalui dari situ gitu? Ya kan, Pak? Jadi charge-nya di situ. Ya, beda. jadi gini. Pak Jamari dulu kan selalu, ini loh, kalau kamu mendapatkan lisensi sebagai telco, hakmu ini. Ya kan? Numbering, kalau sekarang ada IP address dan sebagainya kan. Nah, terutama numbering itu nggak mungkin kan, memang ada sih yang namanya MVNO. Tetapi nggak mungkin hari ini itu, contoh ya, numbernya Telkomsel dijual oleh Excel. Kan belum ada tuh case itu, MVNO di Indonesia kan. Nah, ini sama juga kalau menurut saya filosofinya, numbering yang menjadi hak dan kewajibannya operator dipakai dan di-HI oleh entitas lain. Mungkin kita menyarankan kita start discussion dari situ aja, karena itu afirmatif tuh. Di ITU udah ini belum ya? Belum nongol nggak tuh? ITU masih meregulate numbering as 20 years ago. Enggak, ini tadi ini tadi wacana ini tadi nggak. Saya belum mendengar ya, tapi nanti kita aja belum penyelesaian negara lain pakai apa dia kalau mereka sih ada pendekatan melalui pajak. Kemudian ada pendekatannya seperti itu, Pak ya. Kalau Bapak ngelihat sendiri teknologi ke depan, misalkan kayak 5G, apakah itu juga bisa menimbulkan lagi nanti problem baru lagi atau jadi harapan baru untuk internet maupun operator? Memang agak unik kita membicarakan 5G ini. Jadi telco ataupun teknologi company yang lain itu kan
kalau kita membicarakan roadmap. Iya. Roadmap itu kalau dulu 2G, 2.5, 3G, 4G, itu ada kaitannya gitu. Tapi begitu kita lari ke 5G, itu kayak unlock. Beda. Unlocknya itu adalah dia membicarakan lebih kepada use cases, Iya. ya kan? Nah, use case ini beda dengan use case-nya 4G. Ya, even kalau kita ngomong apa sih bedanya di depan customer antara 4G, 5G, pertama adalah speed, ya, 5G algoritma itu Ya, latensinya lebih kecil bisa juga. latensi kurang dari 2,5, kemudian yang namanya speed bisa 1 giga, ya even sekarang kemarin kita cek di Ookla yang sudah negara punya 5G, nggak sampai itu 1 giga, rata-rata cuma 368 di depan users gitu. Tapi Anda bayangkan 368 kalau dipakai di Indonesia kayak apa? Nah, operator hari ini yang saya dengar mengapa kok agak ragu-ragu lari ke 5G. Yang pertama, 5G itu kan dari use case bisa untuk mobile broadband, bisa untuk fixed broadband, Iya. bisa juga untuk semacam IoT, IoT ke M2M, industri nanti ke ya. industri. Jadi use case ini kan akan mengerucut di mata operator sebagai market segment. Nah, sekarang kita lihat MBB, FBB. Ternyata market segmen itu didominasi oleh pemicunya adalah handset 5G enable. Nah, handset 5G enable itu kurang dari 20%. Kita aja di sini mungkin yang 5G enable mungkin enggak. Ya sekitar itulah. Sekitar Mungkin itu, kalau ya. dia itu 3 orang motor ya. cuma 2 di antara 10 kita. Dan 2 di antara 10 itu nyebar juga gitu kan. Makanya teman-teman di ATSI di ini itu cobalah kita lihat Bali dulu, ya, Jakarta Cluster dulu, dulu, di klaster. Cluster. Karena memang karena ini terputus, dia harus membuat investasi tersendiri. Iya. Yang saya sebut ini incremental investment, yang bisa lepas sama sekali dari network existing gitu. Nah, ini memang salah satu tantangan itu, sehingga kalau kita benchmark Pak Jabari, mengapa 5G di negara lain itu sukses? Itu adalah justru peran pemerintah. Jadi pemerintah harus merelakan misalnya insentif. Iya. Wah, frekuensi untuk 5G kalau bisa dinolkan dulu deh. Atau ditunda sekian tahun, kalau nggak untung bayar baru BHP dulu segala macam langsung gede. Ya, Supaya orang berani nyoba. berani nyoba. Untuk membuat case-case tadi itu ya, untuk mempelajari study case. Ya, saya mantap. Ini Prof. Jamari yang harus. Ya, harus. Insentif untuk itu. Ya, gitu. Dan kalau saya melihat ya, Mas Tel berkali-kali punya catatan menyampaikan insentif itu investasi kok, Oh iya. bukan kehilangan. Jadi mindsetnya masih beda. Kalau pemerintah kasih insentif, contoh nih, insentif bebas pajak. Pajak. Itu kan berharap industrinya tumbuh, kemudian dia baru naik. Daripada dia ngambil sekarang, industrinya mati. Ini mindset ini yang lagi-lagi terobosan ya, terobosan. Terobosan, kalau nggak ada terobosan susah juga. Nah sekarang mau kehilangan BHP aja, turun aja udah sudah diancam. Apalagi gratis. Harus duduk satu meja nih. Ekosistem. Kita coba komunikasikan deh Prof ya. Ke rencana berikutnya Pak Saroto untuk ke depan, untuk kolaborasi dengan, ya mungkin sekarang udah mulai kan pemerintahan baru lah gitu. Plannya apa di Mas Tel sendiri melihat ke depannya ini? Ya kalau kami terutama kan
organisasi seperti Mastel itu bagaimana memengaruhi policy and regulation. Jadi itu paling penting. Kita terima kasih, pemerintah juga mengapresiasi kita semua, Pak. Mastel berarti juga asosiasi di-appreciate, didengerin gitu. Sehingga kita terima kasih menjadi mereka sebut sebagai National Strategic Partners. Sehingga baik itu dari sisi perencanaan ya, Bappenas juga sering manggilin kita untuk gimana nih ke depan, 5 tahun ke depan gimana. Jadi kemudian di sisi execution, Departemen Teknis seperti Kominfo juga dengerin kita bagaimana di level execution supaya ini nyambung gitu ya. Jadi itu yang sekarang kita gerakkan. Ya, sebenarnya kalau dulu Pak Jambari kan bikin regulation. Kalau membuat suatu regulasi baru harus ada syarat sudah dikomunikasikan dengan masyarakat. Ya. Nah sebenarnya kalau dia nanya Masel, namanya udah masyarakat. udah 60% mewakili di situ kan. Menargetkan berarti ada regulasi baru. Regulasi baru. Tapi kembali lagi memang dari diskusi awal kita ini memang segera memerlukan suatu bukan hanya regulasi tapi juga tata ulang, tata kelola. Seperti kita mungkin ada bisa bikin podcast khusus tentang tata kelola itu. Seperti misalnya gini ya, banyak yang menangani ini. Ada badan ya, BSSN, nanti ada badan kreatif juga nanti badan kreatif yang suka UMKM, banyak kan. Nah di situ dan kita juga punya Wantiknas, kita punya Kominfo sendiri, dan ini perlu disatukan visinya. Bahkan sekarang ini kan kita tahu ada perpres tentang e-government, ya, ada perpres tentang bagaimana mengelola aplikasi di government yang lari ke Peruri, kemudian jaringan intra pemerintahnya di Kominfo, ya kan ini perlu sinergi ini. Ya, belum kita urusan konektivitas dari 506 lebih kabupaten kota. Dan semua pengen punya masing-masing. Ya kan, belum bicara tentang pusat data nasional, satu data dan sebagainya. Perlindungan data. Ya, tapi begitu dikasih accident, satu kan. Siapa yang ini bingung. Begitu dikasih accident, itu adalah contoh yang benar kita itu tata kelolanya udah baik atau belum. Jadi kalau kita dikasih accident misalnya data breach, kemudian semua saling menyalahkan gini, berarti ini kita tata kelolanya perlu perbaikan lagi. Kalau kita sebut istilah kerennya itu OVI, opportunity for improvement. Gitu. Ada kesempatan untuk membuat improvement. Prof, dari Prof terakhir? Ya, saya kira itu. Cukup ya, Prof. Ada pesan lain Pak buat stakeholder yang lain, Pak Suroto? Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang baik kita menghimbau kepada seluruh ekosistem tentu ya. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh regulator, tidak bisa dikerjakan sendiri oleh operator, pelaku usaha. Kita mesti sering duduk dalam satu meja untuk kolaborasi ekosistem ini berjalan terus, dan kita menimba ilmu dan pengalaman dari semua stakeholder ini untuk supaya apa yang kita upayakan ini efektif. Jadi ini ada beberapa perkataan yang tadi saya sampaikan, kita mesti bisa mengadopsi seluruh perubahan yang terjadi. Dengan adopsi itu kita perlu kolaborasi, ya. Kemudian di samping itu karena kita sudah sepakat bahwa ICT itu adalah kompetisi, maka kita harus menyehatkan kompetisinya. Saya rasa itu Pak. Dari Mas Dap. Mungkin makanya nanti ini kan lanjut seminar ya.
Oh iya. Kita duduk bareng di ya. seminar itu kita kalau bisa kita harusnya ini kita ungkapkan kepada pemerintah ini jadi telematika ini sudah ada permasalahan gitu. Dan jangan lupa dalam seminar juga undang pemerintah Pak sekali. Oh iya, Pasti. yang DPR juga diundang Pak. Sehingga semua dalam duduk ikut bareng bareng. semua ya. Oke. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Sauroto atas waktunya pagi ini. Udah harus ketemu lagi dengan Pak Menteri Pak katanya. Menteri ya. ini pas ini. Terima kasih Pak Sauroto. Saya Anggi Makmur sama Profesor Jamhari Sirat. Sampai jumpa lagi di podcast Telco Update episode berikutnya. Kami akan membahas sesuatu secara logis agar tidak terasa berat. Kami bahasnya dengan gamblang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sauroto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih.